Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsita Veronica Dewi dengan NIM A2102400010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari soal UAS untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah akuntansi perpajakan. Langsung saja pada soal pertama, yaitu identifikasi transaksi dan jenis pajak PT Arta Niaga Sejahtera adalah PKP dan menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Pada tahun 2025, terdapat transaksi yang pertama, pendapatan sewa ruko sebesar 240 juta selama 1 tahun, yang dimana pendapatan sewa bangunan termasuk PPh final pasal 4 ayat 2, dengan tarif 10% dari jumlah bruto. Pajak ini bersifat final sehingga tidak dihitung lagi dalam penghasilan kena pajak atau PKP. Yang kedua, pendapatan jasa pelayaran dalam negeri sebesar 1.500.000 juta. Jasa pelayaran dalam negeri dikenakan PPh pasal 15, tarif PPh pasal 15 pelayaran dalam negeri yaitu 1,2% dari omset. Pajak ini bersifat final. Yang ketiga, penjualan kendaraan bermotor mewah sebesar 800 juta. Kendaraan bermotor mewah termasuk barang kena pajak atau BKP dikenakan PPN sebesar 11% dan dikenakan PPNBM karena tergolong barang mewah. Yang keempat, beban jamuan relasi sebesar 60 juta. Biaya jamuan tanpa daftar nominasi tidak memenuhi syarat sebagai biaya yang dapat dikurangkan menurut Undang-Undang PPh, jadi golongan yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal. Yang kelima, beban gaji karyawan sebesar 300 juta, termasuk pajak biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal karena gaji karyawan berkaitan langsung dengan kegiatan usaha dan didukung bukti yang sah. Selanjutnya, perhitungan pajak terutang. Yang pertama, PPh final pasal 4 ayat 2, yaitu sewa bangunan perhitungannya 10% yang didapatkan dari jumlah bruto dikalikan 240 juta yang didapatkan dari pendapatan sewa ruko, jadi hasil PPh final terutangnya yaitu sebesar 24 juta. Yang kedua, PPh pasal 15 yaitu jasa pelayaran, perhitungannya 1,2% yang didapatkan dari omset dikali dengan 1.500.000 juta didapatkan dari pendapatan jasa pelayaran dalam negeri, jadi hasil PPh pasal 15 terutangnya sebesar 18 juta. Yang ketiga, PPN penjualan kendaraan mewah, perhitungannya 11% didapatkan dari PPN, lalu dikali 800 juta didapatkan dari penjualan kendaraan bermotor mewah, jadi hasil PPN terutangnya sebesar 88 juta. Selanjutnya, PPNBM penjualan kendaraan mewah, perhitungannya 20% didapatkan dari PPNBM-nya dikali 800 juta didapatkan dari penjualan kendaraan bermotor, jadi hasil PPNBM terutangnya sebesar 160 juta. Selanjutnya, pembuatan jurnal. Yang pertama, jurnal pendapatan sewa bangunan dengan PPh final pasal 4 ayat 2. Ada kas 224 juta dicatat pada posisi debit karena perusahaan menerima manfaat ekonomi dari penyewaan ruko selama 1 tahun. Lalu pendapatan sewa 240 juta dicatat pada posisi kredit karena terjadi peningkatan pendapatan perusahaan. Selanjutnya ada beban PPh final sebesar 24 juta dicatat pada posisi debit karena merupakan kewajiban pajak yang timbul akibat adanya pendapatan sewa. Lanjut, ada utang PPh final 24 juta yang dicatat pada posisi kredit karena mencerminkan kewajiban perusahaan kepada negara yang belum dibayarkan. Jurnal yang kedua yaitu jurnal pendapatan jasa pelayaran. Dengan PPh pasal 15 ada kas 1.500.000 juta yang dicatat pada posisi debit karena menunjukkan penerimaan hak atas pendapatan jasa pelayaran, dan pendapatan jasa 1.500.000 juta dicatat pada posisi kredit karena jasa telah diberikan kepada pelanggan. Lalu ada beban PPh pasal 15 sebesar 18 juta dicatat pada posisi debit karena merupakan kewajiban pajak yang timbul akibat pendapatan jasa pelayaran, dan utang PPh pasal 15 yang dicatat pada posisi kredit karena menunjukkan pajak yang masih harus disetorkan ke kas negara. Yang ketiga, jurnal penjualan kendaraan bermotor mewah dengan PPN dan PPNBM. Ada kas sebesar 1.048 juta dicatat pada posisi debit karena mencerminkan jumlah total yang ditagihkan kepada pembeli termasuk PPN dan PPNBM.
Lalu ada penjualan sebesar 800 juta yang dicatat pada posisi kredit karena diakui sebesar harga jual barang tidak termasuk pajak. Selanjutnya, utang PPN sebesar 88 juta yang dicatat pada posisi kredit karena PPN bukan pendapatan perusahaan melainkan titipan dari konsumen yang wajib disetorkan ke negara. Dan ada utang PPNBM sebesar 160 juta yang dicatat pada posisi kredit karena sama seperti PPN. PPNBM adalah kewajiban perusahaan kepada negara. Yang keempat, jurnal beban jamuan relasi bisnis. Ada beban jamuan relasi sebesar 60 juta yang dicatat pada posisi debit karena diakui sebagai beban secara komersial, dan ada kas 60 juta dicatat pada posisi kredit karena terjadi pengeluaran uang. Yang kelima, ada jurnal beban gaji karyawan. Ada beban gaji sebesar 300 juta dicatat pada posisi debit karena diakui perusahaan menggunakan jasa tenaga kerja, dan ada kas dicatat pada posisi kredit karena menunjukkan pembayaran kepada karyawan. Selanjutnya, pendapatan yang tidak diperhitungkan dalam penghasilan kena pajak. Pendapatan yang tidak dihitung kembali dalam PKP karena telah dikenakan PPh final, yaitu pendapatan sewa bangunan yang tergolong pajak PPh final pasal 4 ayat 2, dan pendapatan jasa pelayaran yang termasuk pajak PPh pasal 15. Selanjutnya, beban yang dapat dan tidak dapat dikurangkan. Yang pertama, beban yang dapat dikurangkan yaitu beban gaji karyawan sebesar 300 juta karena berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang kedua, beban yang tidak dapat dikurangkan yaitu beban jamuan relasi bisnis sebesar 60 juta karena tidak dilengkapi daftar nominatif.